Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan mengenai murid Kristus. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi seorang murid. Alkitab Perjanjian Baru mencatat kata murid sebanyak 262 kali. Artinya bahwa Yesus selalu mengajarkan, Yesus mau atau Tuhan mau kita semua menjadi seorang murid. Apa artinya menjadi murid? Murid adalah seorang pengikut. Murid artinya seseorang yang mau belajar. Murid artinya seseorang yang mengikuti kebenaran Kristus dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, pemuridan adalah sebuah proses di mana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan kita dilatih untuk bisa semakin berkenan seperti Dia. Kita semua mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tidak bisa terjadi secara instan. Ada sebuah proses. Membutuhkan sebuah waktu. Sehingga pada akhirnya kita semua bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Hari ini saya mau masuk lebih dalam memberitahukan kepada kita semua salah satu sifat menjadi seorang murid. Yohanes 13 ayat 34-35 berkata seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mengulangi bagian terakhir sekali lagi, sebagai garis bawah sifat kita sebagai seorang murid. Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi salah satu sifat penting sebagai murid Kristus bagi kita adalah saling mengasihi. Bagi Yesus kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau teori. Karena kasih harus ditunjukkan. Kasih adalah sebuah kata kerja aktif yang harus dilihat bukan dari sebuah perkataan semata, tapi dari tindakan nyata kita. Kita harus menunjukkan sebuah gaya hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya dengan cara mengasihi. Karena itu Yesus memberikan pengajaran dan teladan saat Dia masih hidup melayani. Dia mau supaya kita saling mengasihi seperti Kristus terlebih dahulu mengasihi kita semua. Melalui pernyataan ini, kita dapat memahami bahwa Kristus memberikan perintah untuk bisa saling mengasihi dan mempraktekkan itu setiap harinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Kita harus mengasihi Allah lebih dari segala sesuatunya. Kita harus mengasihi juga diri kita sendiri. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Tapi jangan lupa, Alkitab juga memberitahu, kasihilah musuhmu. Itu adalah gambaran sebagai seorang percaya. Sebuah kisah viral yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia adalah sebuah teladan atau contoh baik yang bisa kita lihat. Bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Dan bantuan datang. Orang yang menerima bantuan itu mengatakan, sudah, saya berikan saja bantuan ini kepada masyarakat. Tentu saja, masyarakat yang baru saja menganiaya mereka. Itu adalah sebuah contoh murid Kristus yang sejati. Banyak orang tidak terima, banyak orang marah, banyak orang mencibir bahkan dengan keputusan memberikan bantuan itu kepada mereka yang baru saja menyiksa mereka atau baru saja menganiaya mereka. Dan itulah yang seharusnya kita tunjukkan kepada dunia. Sebagai murid Kristus, kasih kita harus bisa terpancar dan terlihat. Hari ini, kepada siapakah engkau harus menunjukkan kasihmu? Lepaskan kasihmu. Jangan tahan kasihmu. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau berbeda karena Kristus. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau berbeda karena kasih Kristus telah engkau alami terlebih dahulu. Tunjukkan kepada keluargamu yang belum percaya kepada Kristus bahwa engkau penuh dengan kasih dan mau mengasihi mereka. Doa saya, jemaat ICA akan saling mengasihi
sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang telah kami dengar. Ucap syukur telah merenungkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami, bahwa kami harus saling mengasihi. Di tengah penganiayaan seperti apapun, di tengah rasa sakit yang kami alami, di tengah perbuatan yang tidak adil dilakukan orang terhadap kami, ajar kami Tuhan terus mengasihi. Sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, itulah standar kami. Kami mau mengasihi bukan karena kami menerima yang baik, bahkan ketika kami menerima hal yang buruk, kami mau menunjukkan kasih Bapa dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk hati kami penuh dengan kasih. Mampukan kami Tuhan menghapus semua kebencian yang ada, amarah yang ada, dengan kasih yang dari surga. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagai seorang murid Kristus, kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.